Perkenalkan, nama saya Nung Pratidina dengan NIM 45191111015. Sekarang saya akan melakukan CSL, anamnesis kardiovaskular, konseling kardiovaskular, dan penulisan resep. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Baik, perkenalkan, Bu. Saya Dr. Inung, dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu, Bu, namanya siapa? Nama saya Harti, Dokter. Baik. Usianya, Bu? Usia 52 tahun. Baik. Alamatnya, Bu? Alamat Jensut, Dokter. Baik. Pekerjaannya, Bu? Guru, Dokter. Baik. Baik, Bu. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Bu? Dari saya terasa nyeri, Dokter. Baik. Ya. Apakah nyerinya timbul mendadak dan sudah berapa lama, Bu? Nyerinya muncul jika saya beraktivitas berat dan saya sudah rasakan selama 2 tahun. Baik. Baik, apakah nyerinya terus-menerus atau tidak, Bu? Saya merasakan nyeri jika saya beraktivitas berat dan berhenti jika saya istirahat. Baik. Apakah ada penjalaran nyeri seperti ke lengan, punggung, atau menetap di dada, Bu? Menetap di dada, Dokter. Baik. Baik, Bu. Apakah Ibu merasa jantungnya berdebar-debar atau mungkin ada rasa sesak, berkeringat, rasa tertindih beban berat, rasa tercekik, atau mungkin masuk angin, Bu? Saya merasa sesak seperti tertindih beban berat dan juga berkeringat, Dokter. Baik. Apakah Ibu merasa mual atau muntah atau mungkin nyeri perut dan ulu hati? Saya merasa mual, Dokter. Baik. Baik, Bu. Apakah ada kejang, pusing, lemah otot, atau ada bengkak, Bu? Kadang saya merasa pusing, Dokter. Baik. Baik, Bu. Apakah Ibu pernah pingsan saat nyerinya timbul atau badan Ibu terasa lemah? Pingsan belum pernah, tetapi saat nyerinya timbul maka badan saya terasa lemah. Baik. Baik, Bu. Apakah Ibu pernah mengalami penyakit yang sama sebelumnya atau mungkin Ibu punya riwayat hipertensi? Merasakan penyakit yang sama sebelumnya belum pernah, Dok, tapi saya ada riwayat hipertensi. Baik, tes ya. Baik, Bu. Apakah ada anggota keluarga yang lain yang mengalami penyakit yang sama? Ada, Dok. Baik. Baik, Bu. Apakah Ibu sering bertemu dengan anggota keluarga yang punya penyakit menular? Tidak, Dok. Baik. Baik, Bu. Jadi saya ulangi lagi ya. Dengan Ibu Harti, usia 52 tahun, tinggal di Jalan Jensut dengan pekerjaan guru. Kemudian keluhan saat ini yaitu nyeri pada dada, nyeri dirasakan saat beraktivitas dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Kemudian nyeri timbul saat beraktivitas berat dan mereda saat istirahat. Kemudian nyerinya menetap di dada dan ada rasa sesak seperti tertindih beban berat dan juga ada keringat. Kemudian Ibu juga kadang merasa mual, merasa pusing, kemudian Ibu merasa badannya lemah, kemudian riwayat penyakit yang sama sebelumnya tidak ada, tapi Ibu memiliki riwayat hipertensi. Kemudian ada anggota keluarga lain yang memiliki penyakit yang sama. Apakah sudah betul, Bu? Betul, Dokter. Baik. Baik, selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Inung, dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu, namanya siapa, Bu? Harti, Dokter. Baik. Usianya, Bu? 52 tahun, Dokter. Baik. Alamatnya, Bu? Jensut. Baik. Pekerjaannya, Bu? Guru, Dokter. Baik. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, keluhannya apa ya? Saya menderita PCK, Dokter. Dokter sudah mendiagnosis saya menderita PCK selama 2 tahun. Baik. Baik, jadi saya jelaskan sedikit ya, Bu, mengenai PJK atau penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung akibat
penyempitan pembuluh darah oleh penumpukan lemak. Jadi karena pembuluh darahnya menyempit, sehingga aliran darah ke jantung berkurang. Adapun gejala-gejala dari penyakit jantung koroner yaitu seperti nyeri dada, rasa berat di dada, kemudian rasa mual atau nyeri ulu hati, dan juga berkeringat dingin. Kemudian faktor risiko dari penyakit jantung koroner dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu jenis kelamin, usia, riwayat penyakit vaskular sebelumnya, dan riwayat PJK dalam keluarga. Kemudian faktor risiko yang dapat diubah yaitu merokok, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan obes. Penyakit jantung koroner memiliki beberapa komplikasi seperti penyakit cerebrovaskular, yaitu stroke ringan, stroke hemoragik atau pecahnya pembuluh darah dalam otak, dan demensia vaskular biasanya terjadi pada orang tua. Lalu retinopati hipertensi, disfungsi ventrikel kiri, dan gagal jantung komestik. Kemudian penyakit ginjal kronik seperti nefropati hipertensi dan albuminiuria. Kemudian penyakit arteri perifer seperti claudication intermittent. Kemudian untuk pengobatannya sendiri dapat dilakukan secara farmakologi atau pemberian obat, penyusunan diet, dan merubah gaya hidup. Secara farmakologi, nanti saya akan memberikan ibu obat sesuai dengan penyakit penyerta yang ibu miliki. Kemudian untuk penyusunan diet, yaitu merubah pola makan menjadi pola makan yang sehat, seperti diet rendah garam pada pasien hipertensi atau diet rendah kalori pada pasien obesitas. Kemudian merubah gaya hidup, yaitu merubah gaya hidup menjadi lebih sehat, seperti berhenti merokok atau meningkatkan aktivitas sehari-hari. Baik Bu, apakah Ibu sudah mengerti? Iya dok. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada dok, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sekarang saya akan melakukan penulisan resep. Yang pertama yaitu pada bagian inscriptio, terdiri dari identitas dokter, surat izin praktek, kemudian alamat, dan nomor telepon. Kemudian pada bagian inscriptio juga terdapat nomor resep dan tanggal penulisan resep. Kemudian sekarang kita akan menulis resep untuk hipertensi. Resepkan amlodipin dalam bentuk tablet sediaan 5 mg sebanyak 14. Signatur diminum 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Kemudian kita garis bawah dan paraf. Garis bawah dan paraf ini termasuk pada bagian subscriptio. Kemudian jika masih ada ruang kosong, dapat kita isi dengan coretan. Kemudian pada bagian bawah terdapat identitas pasien, yaitu nama, kemudian usia, dan alamat.